Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapat Mulifa di Mulifa Channel. Jejak orang Minangkabau dimanapun berada, dia selalu meninggalkan hal-hal yang baik, seperti itu kebudayaannya yang baik, sopan santunnya, dan juga tarian serta kesenian-kesenian lain di setiap daerah yang mereka tinggalkan. Contohnya salah satunya ada di Dayak Tomun di Pulau Kalimantan. Dayak Tomun adalah konon kabarnya juga ada hubungannya dengan Minangkabau. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana hubungannya, tapi saya akan membahas bagaimana bisa ada tarian Pagaruyung berada di Dayak Tomun ini. Nah, kisahnya ini mungkin sangat unik. Dan rumah gadang yang ada di Minangkabau itu mirip dengan rumah adat yang ada di Dayak Tomun, Lamandau ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Ini dia, ada tarian Pagaruyung di Dayak Tomun yang sampai sekarang masih lagi dilakukan ketika ada acara pernikahan. Check it out. Tarian Pagaruyung yang sekarang tetap berkembang di suku Dayak Tomun di Kudangan. Begini cerita mereka. Pada zaman dahulu di Sumatera ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan tersebut ada seorang patih yang bernama Perpatih Nan Sabatang. Patih tersebut sangat menghormati rajanya. Suatu hari Patih Nan Sabatang diperintahkan rajanya untuk memperluas kekuasaan keluar daerah. Dan Patih Nan Sabatang pun menyanggupinya. Keesokan harinya, Patih Nan Sabatang pun berlayar dengan para prajuritnya. Dalam perjalanannya, Patih Nan Sabatang melewati banyak rintangan, badai, dan ombak besar. Beberapa minggu kemudian, Patih Nan Sabatang menemukan sebuah pulau yang sangat besar yang bernama Pulau Kalimantan. Patih Nan Sabatang pun memasuki pulau tersebut mengikuti aliran sungai. Setelah itu Patih Nan Sabatang menemukan sebuah desa yang bernama Desa Sarang Paruya atau Batang Kawang. Di desa tersebut Patih Nan Sabatang bertemu dengan darah manis yang bernama Dara Ilung. Patih Nan Sabatang sangat menyukai Dara Ilung. Dara Ilung pun menyukai Patih Nan Sabatang, kemudian mereka berdua menikah. Pada saat acara pernikahan, Patih Nan Sabatang menampilkan tarian khas dari kerajaan Pagaruyung yang bernama tarian Pagaruyung yang ditarikan oleh para prajurit dan para dayang. Tahun demi tahun berlalu dan tidak terasa sudah 10 tahun lama pernikahan Patih Nan Sabatang dan Dara Ilung. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Yang laki-laki bernama Jenaka Burai dan yang perempuan bernama Indun. Jenaka Burai adalah kakak dari Indun. Suatu hari, Patih Nan Sabatang mendapat perintah dari sang raja untuk kembali ke kerajaan Pagaruyung. Keesokan harinya, Patih Nan Sabatang pulang ke kerajaan Pagaruyung bersama dengan Jenaka Burai. Sedangkan Indun tinggal bersama ibunya di Sarang Paruya. Dalam perjalanan, Patih Nan Sabatang sangat sedih karena Dara Ilung dan Indun tidak mau ikut. Tahun demi tahun pun berlalu. Indun pun tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang sangat cantik. Indun kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dari desa Punjung Pekopian atau Kudangan. Kemudian mereka berdua saling menyukai dan akhirnya menikah. Pernikahan tersebut dilakukan di Punjung Pekupuan atau Kudangan. Saat acara pernikahan, keluarga Indun menampilkan tarian Pagaruyung. Sejak saat itulah, tarian Pagaruyung menjadi tarian khas daerah Punjung Pekopuan atau Kudangan. Oke bro, itu dia. Jadi, apapun yang kita bawa ke perantauan, jika kita meninggalkan sebuah perantauan tersebut, maka kita harus meninggalkan yang baik-baik. Seperti yang dilakukan oleh datuk kita itu, Datuk Perpatih yang Sabatang ini. Dan beliau berhasil meletakkan jejaknya, yaitu sebuah tarian yang bernama tarian Pagaruyung, yang selalu dilakukan oleh Dayak Tomun Lamandau ini
sebagai tarian acara pernikahan. Semoga ini buat semua menjadi bermanfaat dan bermanfaat juga buat saya. Sebenarnya saya juga lagi belajar. Setiap saya menyampaikan sesuatu, sebenarnya saya juga lagi belajar dan mengingat-ingat. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.